Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 2 Mei. Itu hari pertama di bulan Mei ya. Karena hari ini libur, teman-teman masih ada kesempatan nih buat gabung STS rekomendasi Mei. Nah, nanti teman-teman gabung ke dua grup ini, teman-teman ya. Grup ini, grup ini gitu ya. Terus kita akan lihat aja hari terakhir di STS Rekom April. Karena kemarin adalah hari terakhir. Kita cuan lumayan banyak karena IHSG-nya super bullish ya 2 hari ini. Nah, kita cuan di GPRA, Harum, HMSP, Wins, WIM, wow, GJTL ya, INDF ini TP singkat ya, swing. Jadi teman-teman akan dapat menu swing. Terus ada Agro, cuan, Asa, cuan guys, Bukalapak cuan, Arto cuan, Antam cuan ya, Harum juga cuan, Suri, Telkom juga, TP juga, ini swing juga guys ya, dapat 2 swing ya. MDKA cuan, BTP cuan, ini banyak cuannya pokoknya ya untuk kemarinnya lagi juga banyak ya. Jadi IHSG ini memang udah bullish 2 hari ya. Semoga aja nih ya teman-teman subscriber Fajar Daily nggak CL di sini nih. Memang tanggal 26 April tuh horror banget marketnya, banyak saham-saham yang hancur di sini, anjlok. Tapi 2 hari recover teman-teman. Nah, semoga aja nggak pada CL di sini ya. Tapi kalau teman-teman yang CL ya istilahnya buat pelajaran lah, jangan ngulangin hal yang sama gitu ya. Karena kalau saham itu memang habis merah hijau, habis hijau merah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu udah beli saham yang bagus itu jangan buru-buru CL, tapi pastikan juga saham itu bagus ya, bukan gorengan gitu. Oke, kita lihat rekomendasi saham buat besok teman-teman ya. Untuk market hari kemarin ya, hari terakhir bulan April tanggal 30, itu asingnya udah mulai net buy di sini, masuk 700 miliar, luar biasa teman-teman ya. Tapi BBRI sama Telkom masih net sell ya kalau nggak salah ya. Oke ya guys ya, kita akan lihat rekom saham ya. Yang pertama adalah saham Inco teman-teman. Nah, Inco, kita lihat. Inco di sini profitnya naik guys ya. Nah, kemungkinan nih guys ya, Inco itu udah izin Inco ya, izin tambang Inco. Nah, Inco itu harganya sahamnya anjlok. Sini guys ya. Nah, ini kita masukin Inco dulu. Kita jelasin dulu sebentar saham Inco. Nah, Inco itu sahamnya anjlok guys, dari harga 6 ribuan bahkan dari 7 ribu. Jadi 7 ribuan itu turun sampai ke harga 3 ribuan. 3.600. Nah, ini berarti turunnya separuh guys, 50% ya, dari awal tahun 2023 sampai Maret 2024 itu Inco udah turun 50% lebih. Ya 50%-an guys. Nah, di sini alasannya kenapa? Alasannya adalah waktu itu Inco itu sengketa sama pemerintah ya. Pemerintah mau divestasi tapi Inco berbelit-belit, dia nggak mau jual sahamnya gitu ya. Nah, ternyata sekarang udah deal di bawah sini kalau nggak salah ya. Jadi sekarang Inco itu punyanya pemerintah guys, sama kayak Antam ya. Jadi udah BUMN gitu ya. Simen guys. Oh, ini belum diupdate ya. Kalau menurut berita sekarang itu Inco itu udah jadi BUMN ya, karena pemegang saham mayoritasnya punya pemerintah. Nah, terus di sini udah muncul nih
guys ya, 1 hari yang lalu izin tambang Inco udah muncul hingga 2045. Wow, ini guys, ini adalah berita yang sangat positif, yang sangat bagus buat saham Inco. Karena kalau Inco dijual di harga sekarang itu, kalau menurut saya sih udah termasuk murah lah guys ya, dengan PER 9, PBV-nya 1 gitu ya. Di sini karena Inco adalah salah satu perusahaan nikel terbesar juga di dunia, teman-teman. Ya karena sahamnya turun ya karena memang waktu itu sengketa sama pemerintah. Nah kalau sengketa pemerintah, izinnya dicabut, otomatis kan nggak bisa beroperasi lagi kan, seperti itu walaupun sebagus apapun. Nah tapi karena nih izinnya udah ditaikkan, nah saya kira sih kedepannya Inco ini bakal bagus. Ya mungkin teman-teman juga berpikir nih loh, Inco profitnya naik banyak kok, ATH dari 3T ke 4T kok sahamnya kok anjloknya. Karena itu mau dicabut izinnya, tapi sekarang udah muncul izinnya guys. Nah ini Inco harusnya arahnya bakal naik nih. Kalau menurut saya sih Inco harusnya dijual di atas 5.000 lah Inco guys ya. Kita lihat si Inco teman-teman. Kita lihat di sini Inco. Nah 29 ya. Mana nih guys ya, nah, malah hilang. Nah Inco juga udah menarik ya, udah mulai ada akum di sini kan, bottomnya di sekitaran 3.600-an sudah mulai naik. Ini udah bentuk gelombang naik guys si Inco guys. Kalau ini kan gelombang turun nih, ini gelombang turun nih. Nah ini udah bentuk gelombang naik. Nah ini saya mengingatkan saya pada si sahamnya Ases guys. Ases. Ingat nggak sama Ases? Nah di sini Ases guys. Nah ini udah mulai turun gitu kan, mentok bentuk gelombang dan dia lanjutnya naik seperti itu. Inco sih harusnya naik guys, karena profitnya ATH dan udah izinnya keluar juga. Dan di sini asingnya juga net buy guys untuk si Inco. Jadi ya bisalah mulai dicicil untuk si Inco. Untuk target terdekat ya di sekitaran harga ini guys ya. Kalau menurut saya sih bisa sampai ke 4350 sampai 4450 lah. Tapi kalau dalam jangka menengah sih seharusnya Inco bisa ngehit ke 5000 untuk si Inco guys. Nah itu untuk Inco teman-teman. Lanjut saham yang berikutnya itu saham dari Medco guys. Nah ini saham minyak lagi. Minyak di sini juga udah koreksi guys, dari harga 1600-an sekarang tinggal 1300-an. Udah koreksi lumayan untuk Medco. Nah Medco ini profitnya agak sedikit penurunan guys, dari 1,2 ke 1,1. Tapi kita lihat di sini juga PER-nya masih 7 kali ya, jadi masih murah juga. PBV juga 0, atau 1 kali untuk saat ini. Di sini untuk ROE juga masih 13%. Jadi istilahnya masih oke lah untuk Medco ini. Kita lihat aja ya harga minyaknya untuk nanti malam apakah naik apa turun sih. Seharusnya untuk Medco ini akan ada gelombang guys. Nah gelombang ya, karena ini udah turun berapa kali nih, merah terus. Nah ini udah mantul, semoga di sini guys. Nah ada gelombang dulu lah. Jadi kalau saham itu kalau mau turun juga ada gelombangnya kok. Nah kita manfaatin gelombang sih, harusnya sih menaik untuk besok ya. Karena kalau kita lihat di sini juga asingnya sih net buy ya di saham ini. BK guys, BK net buy di saham Medco. Di AVG-nya 1350. Jadi bagi teman-teman ikut Medco bisa ambil di 1350 juga guys ya, di harga closing. Nah untuk targetnya yaitu ke sekitaran 1400 lah ya untuk si Medco teman-teman. Oke kita lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari ASLC. Nah SLC di sini juga udah mau koreksi guys, udah koreksi dan ada pantulan. Dan di sini bottomnya SLC itu di 78. Waktu itu pernah ya nyentuh 2 kali di sini dan di sini gitu ya. Habis itu naik tinggi lagi untuk si SLC. Kita lihat di sini untuk SLC teman-teman. Nah SLC ini adalah anak usaha ASA yang bergerak di lelang kendaraan bermotor ya, GBA guys. Nah di sini untuk SLC profitnya mantap guys ya. Jadi di sini dia mencetak laba 15 miliar. Wow mantap sekali guys. Nah di sini tuh PBV-nya masih oke, dan kalau misalnya sih ini udah mulai menarik ya karena profitnya tuh naik banyak untuk ASLC. Di sini ASLC set. Nah ini sempat nyentuh ke harga cepet guys. Nah terus closingnya di 94 ya. Dan di sini DR, ZP, YP ini mulai masuk ASLC di 92. Nah kita coba lihat dari tanggal 1 teman-teman. Si ASLC, nah ini sempat turun ya.
Nah, di sini ada AZ. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman ya, AVG top buyer itu di atas 95. Nah, ini 95 dan rata-rata malah di 99 dan 100. Nah, ini ada kemungkinan ya, mungkin beberapa hari ke depan nih ASLC akan ngehit ke 100 lagi. Nah, bagi teman yang ikut ASLC bisa ambil di 94 gitu ya, TP-nya maybe di sekitaran 97 sampai cepek. Oke, lanjut saham yang berikutnya, itu saham dari VTN-nya guys. Vinteni Fortuna. Nah, di sini VTNY seperti ini guys ya, laporan keuangannya guys, kok minus ya operasional profitnya. Ini saham gorengan, kalau VTNY teman-teman harus hati-hati. Berbeda dengan Inco, Medco, ASLC yang memang dia perusahaan yang bagus. Kalau si ini sih ya gorengan. Tapi ASLC ini enak kok buat di trading gitu ya. Itu enak, volume juga ada ya, volume-nya tuh miliaran. Jadi kita enak buat entry out tuh enak. Di sini juga udah mulai mantul guys. Dan kalau kita lihat di stories nih, sekali hijau dia hijaunya beberapa kali ya untuk si ASLC. Menarik, ini seperti bentuk double bottom di sini teman-teman. Nah, kan. Tek 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 gitu guys. Si ASLC VTNY. Nah, VTNY ini rata-rata sangkut di atas 180-an. 186, 187 dan bahkan ada di 200. Si PD sangkut di 200 teman-teman. Ya, untuk ASLC, bagi teman yang ikut ASLC bisa ambil 177, 178. Nah, ini bareng si CC guys. Nah, untuk area TP-nya maybe terdekat di sekitaran 186, 183 sampai 186 lah untuk area TP dari VTNY. Oke, kita lanjut part 2.